Shalom, kita melanjutkan kembali eksposisi kitab Imamat kita dan sekarang kita sudah di ayat ke-8. Imamat pasal 1 ayat 8. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Coba kita perhatikan kalimat awalnya Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan ya. Di dalam ayat ke-8 ini dikatakan di awal dan mereka. Ya, siapa mereka di sini? Tentulah yang kemarin kita sudah lihat dari ayat 6 dan 7. Mereka di sini adalah imam ya, imam atau Lewi yang memotong dan memercikkan darah nanti ya. Mereka juga yang menguliti lembu jantan ya yang sudah diletakkan di atas mezbah, mereka mengulitinya. Lalu mereka harus mengatur potongan-potongannya ya. Kemarin di ayat 7 juga sudah dikatakan bahwa mereka imam atau Lewi itu harus memisahkan potongan-potongan yang sesuai dengan ketentuan dari Allah. Nah, ini yang menarik ya Bapak Ibu Saudara, bahwa ada syarat dan prosedur bagaimana memotong atau menguliti korban persembahan yang diberikan orang Israel untuk kepada korban pendamaian, untuk pendamaian kepada Allah ya. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu. Jadi harus diatur, dipisahkan. Ya, mungkin akan dipisahkan bagian lemak, ya, bagian kepala, bagian dagingnya, mungkin juga kulit ya. Kulit yang nanti dipisahkan tidak untuk dibakar ya, jadi dipisahkan. Jadi semua dipisahkan. Kita lanjutkan kalimatnya, kepala serta lemaknya. Nah, ini dia. Ini dia kelanjutannya. Ternyata yang dipisahkan itu adalah kepala serta lemaknya, ya, kepala dan lemak. Kenapa kepala dan lemak harus dipisahkan? Kenapa dimention di ayat ke-8 ini kepala dan lemak ya? Jadi ini memang ketentuan yang sudah diberikan Allah bahwa nanti lemak itu buat Tuhan, ya, diberikan kepada Tuhan. Lemak nanti diberikan kepada Allah. Tapi yang menarik, ini menunjukkan bagian kepala dan lemak. Kepala dan lemak adalah bagian terbaik, ya, bagian terbaik dari hewan korban persembahan. Tidak hanya itu, ini menyangkut juga kepala, potongan daging, dan juga lemak. Jadi sebenarnya semuanya ya, bukan hanya kepala dan lemak, tapi ada potongan daging semuanya, itu dipisahkan semuanya. Jadi nggak boleh bercampur, itu harus dipisahkan. Ini menunjukkan hewan ini betul-betul sempurna, hewan ini tidak bercacat, dan hewan ini adalah hewan yang terbaik yang harus diberikan kepada Allah. Nah, kita harus bisa melihat bagaimana imam atau Lewi memisahkan potongan-potongan ini. Lalu kalimatnya tadi dikatakan, kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Jadi dari kelanjutan ayat 7 kemarin, sudah disiapkan ya kayu untuk dibakar korban bakaran di atas mezbah. Nah, ini penting. Jika ayat 7 sampai 9 nanti membahas tentang mezbah, maka di sini diselipkan di ayat 8 ada kayu yang sudah disiapkan di atas mezbah untuk membakar ya korban bakaran tersebut, yaitu lembu jantan. Jadi sudah disiapkan di atas itu semua, lalu dipisahkan, diletakkan sesuai tempatnya masing-masing di atas kayu di mezbah, di atas mezbah, dan kayunya sudah menyala ya. Dan kita ingat kemarin apa? Dalam membakarnya dengan kayu menggunakan api yang ditentukan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ya, semuanya diatur
oleh Allah. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Kasih sayang Allah kepada bangsa Israel. Karena kita sudah belajar kemarin, ini sebenarnya mirip dengan tradisi budaya bangsa penyembah berhala. Bangsa yang tidak mengenal Allah sejati. Tapi mereka melakukannya hanya dengan sembarangan. Bahkan sampai bisa mengorbankan anak, mengorbankan manusia. Tapi kalau Allah kepada bangsa Israel melalui Musa, dia memberitahu semua caranya. Dia memberitahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang kudus, sehingga mereka tidak boleh main-main lagi. Ya. Inilah aplikasinya ya. Jadi ini menunjukkan kepala dan lemak ya banyak ditafsirkan sebagai bagian terbaik yang diberikan kepada Allah. Yang lagi-lagi menunjukkan Kristus tersiksa dan memberikan tubuhnya sebagai persembahan terbaik. Nah, ini yang menarik. Ya. Jadi Kristus itu ada yang ditafsir bukan hanya bagian luarnya, ya, seperti kalau kita bilang kulitnya, kulit dari binatang korban itu, tapi kepala dan juga lemak di dalamnya itu diberikan kepada Allah. Yang artinya apa? Kristus baik dalam dan luar tubuhnya mengalami sengsara atau murka Allah. Ya. Baik dalam dan luar tubuh diberikan kepada Allah sebagai korban pendamaian. Ada juga poin yang mengatakan bahwa ini ucapan syukur bangsa Israel, untuk melihat ciptaan Allah, yaitu korban lembu jantan, sebagai ciptaan yang perfect ya, yang sempurna, tak bercela, dan dipersembahkan kembali kepada Dia. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Api ditentukan, mezbah ditentukan, kayu bakaran ditentukan, korban bakaran juga ditentukan. Semua yang diberikan Allah itu karena Dia yang membuat dan menciptakannya harus dipersembahkan kembali kepada Dia kalau memang untuk korban pendamaian. Itu yang menarik Bapak Saudara, untuk korban pendamaian. Nah, sering sekali kita memberikan kepada Tuhan itu berhitung, ya kan? Kita memberikan kepada Tuhan itu mikir-mikir. Sehingga yang kita berikan terkadang sisanya. Jangan ya. Hidup kita harus sebagai persembahan terbaik. Berikan terbaik kepada Allah. Karena segala sesuatu yang kita dapat itu juga berasal daripada Dia. Rezeki yang kita dapat, uang yang kita dapat, hidup yang kita dapat, kesehatan, nafas kehidupan, maka itu pakailah hidup kita ini, baik luar dan dalamnya, untuk melayani Dia dan menyembah Dia dengan benar. Makanya hukum terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Jadi bagian dalam dan luar itu harus kita berikan kepada Allah. Nah, itu yang dimaksudkan di ayat ke-8 ini Bapak Ibu Saudara yang bisa kita lihat. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Jadi di ayat 8 ini kata penting atau kalimat penting pertama, mengatur potongan-potongan korban. Lalu ada kepala dan lemak dan kayu yang menyala di atas mezbah. Semua sudah dipersiapkan jika memang ingin memberikan korban persembahan sebagai bentuk pendamaian kepada Allah. Kita akan melihat sambungannya di ayat 9 karena ayat 8 dan 9 ini nyambung sebenarnya. Kita akan melihat bagaimana kelanjutan prosesi korban bakaran nanti di ayat ke-9. Tetap di dalam eksposisi kitab Imamat.